Saya mau bilang pada kita semua, keselamatan yang kita peroleh, kasih karunia yang Tuhan berikan itu tidak pernah berubah. Katakan tidak pernah berubah. Tetapi kita bertumbuh di dalam kasih karunia ini. Semakin hari, semakin banyak porsi kasih karunia itu kita ambil ke dalam diri kita dan melahirkan manusia batin yang semakin hari semakin kuat. Dalam hadirat Tuhan, ini yang Tuhan taruhkan dalam hati saya. Kalau hari-hari ini di antara kita mengalami hari-hari yang baru dan engkau datang untuk beribadah, itu adalah satu pilihan yang tepat. Tapi kalau hari-hari ini engkau mengalami turbulensi di dalam hidup, tapi hari ini engkau putuskan untuk memuji Dia, saya mau bilang engkau keren, luar biasa. Kita berikan kamu yang lebih luar biasa. Kau bukakan jalan di lautan, maka ini padaku tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan, maka ini padaku tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, ku adalah seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom semuanya. Sesuatu yang baik pasti terjadi hari ini. Amin. Kalau kita nyanyikan dari lagunya, Kau bukakan jalan di lautan dan mata air di padang gurun. Sampai hari ini tidak ada satupun teknologi yang bisa membuat jalan di lautan. Tidak ada satupun teknologi yang bisa membelah jalan di lautan dan membiarkan satu bangsa untuk dan selamat. Sampai hari ini tidak ada satu teknologi pengeboran dengan cara apapun yang bisa mengeluarkan air dan batu karang. Hari pagi ini saya mau beritahu kepada kita semua, Bapak kita itu sanggup melakukannya. Tidak ada yang sukar bagi Dia. Nah, pagi ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan yang saya kasih judul Insight Breakthrough. Sesuatu yang tidak populer untuk disampaikan, karena hari-hari ini orang lebih suka mendengar offset breakthrough. Terjadi breakthrough di dalam contoh berkat yang berlimpah, kesehatan yang berlimpah, dan yang lain-lainnya. Itu tidak salah, tetapi orang lebih cenderung lebih suka mendengarkan hal ini. Tapi pagi hari ini Tuhan taruh dalam isi hati saya itu menyampaikan sesuatu yang tidak populer. Tetapi waktu saya bilang ini tidak populer, Tuhan bilang seorang messenger tidak menyampaikan sesuatu yang populer, tetapi menyampaikan apa yang benar. Waktu Tuhan taruh dalam hati saya, maka ini harus disampaikan.
Nah, saya mulai dari 2 Korintus 4 ayat 16. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke. Paulus seseorang mengalami insight breakthrough, terobosan dalam dirinya. Dan hal ini, manusia lahiriah kita semakin hari semakin merosot, itu artinya ya kita semakin hari semakin dimakan umur. Kita bisa semakin tampil muda, tetapi kenyataannya kita memang memasuki umur-umur. Kami 2 hari lagi sama Pak Meltari, 2 hari lagi kan nanti jangan lupa ucapkan selamat ulang tahun Pak Meltari. Kami itu lahir di tanggal dan hari dan tahun yang sama. Kami akan memasuki golden age 50 tahun. Coba beda. Secara manusia lahiriah kami mungkin tidak sama seperti 10-20 tahun lalu. Tetapi firman Tuhan berkata, semakin kita nanti memasuki usia tua kita, ada sesuatu yang menopang kita dan semakin berdiri tegak di hadapan Tuhan, yaitu manusia batinnya kita yang dibaharui dari sehari ke sehari. Ada progres, katakan ada progres. Ada progres yang dari sehari ke sehari, tidak instan. Bukan sesuatu yang instan terjadi langsung, oh besok langsung jadi, tidak. Tetapi progres yang berjalan, dan itu semakin menopang manusia lahir kita yang semakin merosot. Kita bisa, Pak Supri suka olahraga, saya suka olahraga, bisa kita jaga, tetapi kita tidak bisa bohong. Rambut kami mulai berkurang, mulai botak. Ya Pak Medan. Pandangan kami mulai minus. Itu tidak bisa dibohongi. Tetapi sukacita di dalam diri kami itu tidak pernah berkurang. Kenapa saya bilang begitu? Hal itulah yang kita alami waktu kita pertama kali lahir baru. Betul apa enggak? Ada aliran-aliran air hidup yang begitu buat kita bergairah untuk memberitakan Yesus itu adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Oke, coba kita masuk di 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9. Ini yang kita alami waktu kita lahir baru. Mencoba kita sama-sama ya. 2, 3. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak. Ayat 9. Karena kamu telah mencapai Bapak Ibu yang saya kasihi, waktu kita lahir baru, offset itu kita tidak pernah memikirkan kita akan nanti berkali dari kaya, tapi kita bergembira karena keselamatan. Betul? Betul betul. Kita begitu bergembira. Buat kita, kalau besok Tuhan Yesus datang, itu adalah waktu yang terbaik. Betul. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita mengalami banyak offset breakthrough yang kita katakan itu adalah berkat Tuhan. Memang itu berkat Tuhan. Dan pandangan kita mulai beralih kepada offset breakthrough. Mungkin kita punya rumah baru, mobil baru, untuk harta yang berlimpah, kesehatan yang baik, dan kita mulai lupa bahwasanya ada aliran, ada kasih yang mula-mula itu mulai teralihkan dengan itu, dan mulai kita sering membicarakan berkat itu daripada terobosan-terobosan yang ada dalam itu sering terjadi. Saya tidak bilang offset breakthrough itu adalah hal yang salah, tidak. Tetapi offset breakthrough, hal-hal di luar itu membuat
manusia lahir batinnya kita yang diperbarui semakin hari semakin banyak bertumbuh, itu menjadi sedikit stagnan. 2 Petrus 3 ayat 18, coba kita. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam, saya mau bilang pada kita semua, keselamatan yang kita peroleh, kasih karunia yang Tuhan berikan itu tidak pernah berubah. Katakan tidak pernah berubah. Tetapi kita bertumbuh di dalam kasih karunia ini. Semakin hari, semakin banyak porsi kasih karunia itu kita ambil ke dalam diri kita dan melahirkan manusia batin yang semakin hari semakin kuat. Tidak lagi tergantung. Kalau kita ada uang, iman kita luar biasa, pres kita luar biasa. Tapi kalau kita keadaan turbulensi, maka kita agak lemah. Tetapi waktu kita mengalami terobosan ilahi itu, terobosan di dalam diri kita, insight itu, maka di dalam segala sesuatu kita tetap bisa memuji dan memuliakan. Bahkan waktu pujian dinaikkan, maka kita mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Kita perlu memandang Dia bukan sebagai hanya pemberi berkat, tetapi menjadi bagian daripada hidup kita. Nah, ini akan terus terjadi hari demi hari. Roh Kudus diberikan bagi kita sebagai penolong, supaya menolong diri kita menjadi pribadi yang dinamis dan selalu bergerak ke depan. Itulah insight. Kita tidak diam, kita menjadi pribadi yang selalu dinamis. Dinamis itu dalam bahasa Yunani aslinya dynamikos, sesuatu yang memiliki kekuatan meledak. Kita ada sesuatu spirit yang pengen selalu ingin menceritakan Yesus. Bukan karena kita diberkati, tetapi dalam segala keadaan kita mau menceritakan Yesus. Ada ledakan-ledakan dalam diri kita yang tidak tertahankan. Bahkan waktu pujian bagaimana naiknya, kita mengalami lawatan Tuhan dengan luar biasa. Bukan tergantung berkat itu sendiri. Maka saya bilang kalau hari-hari ini yang datang ke gereja karena kau memang lagi keadaan diberkati, ya puji Tuhan, itu sudah wajibanmu untuk tetap on the track. Tetapi kalau hari-hari ini sedang mengalami turbulensi yang sangat kuat, mengalami masalah dalam hidup yang saya belum bisa lihat ini, ingatlah, jalan di lautan, air di batu karang itu Bapa kita yang buat, bukan orang lain. Dan Dia seperti lagi tadi tidak pernah menghakimi. Dia tidak pernah menghakimi. Amin. Ya, kita tahu Dia pegang hidup kita dan Dia selalu baik. Kalau hari ini kau putuskan atau datang ke gereja dalam keadaan seperti itu dan engkau memuliakan Tuhan, saya mau bilang engkau sedang mengalami terobosan besar. Amin. Kau bukakan jalan di lautan, maka air di padaku, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Apa yang hari-hari ini sering membuat kita tidak bisa melihat terobosan di dalam diri? Firman Tuhan jelas berkata waktu kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia, tetapi di dalam pertumbuhan itu kita mungkin mengalami upset berikut dari berbagai mulai membuat fokus kita mengalami dan kemudian tumbuh akar yang lain. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, akar segala kejahatan adalah cinta. Saya bilang pagi ini saya menyapa sesuatu yang tidak terulang, dan itu tidak hanya buat kita semua di sini, tetapi juga buat saya sendiri.
Akar segala kejahatan adalah sesuatu yang tidak populer. Saya berpikir kalau dengan membayar persepuluhan kita dengan baik, kita akan itu nggak bukan. Tuhan tidak perlu uang kita sebenarnya, tapi Dia tidak mau. Dia mau kita menemukan Dia dengan kasih yang murni, sama seperti waktu kita pertama kali lahir baru. Dia cuma pengen nggak ada lagi. Firman Tuhan 1 Timotius 6:10 ini tidak datang kepada orang tua, tapi datang kepada anak muda. Timotius seorang anak muda, tidak datang pada orang tua, datang pada anak muda. Dengarin anak muda. Kenapa datang pada anak muda? Karena anak muda itu yang punya ambisi, dan hari-hari ini di dalam pikiran kita, kalau kita punya uang maka kita akan dihargai orang. Kalau kita diberkati maka orang akan mendengar kita, dan kita mulai mengejar itu. Ingat baik-baik, Adam diciptakan Tuhan tidak untuk berkuasa atas sesama manusia. Ingat, waktu kita ingin diberkati dan supaya kita ingin didengar dan supaya ingin berkuasa pada orang lain, maka kita sedang pada jalur yang salah. Dengar baik-baik. Sekali lagi, Adam diciptakan tidak untuk berkuasa atas sesama manusia, tetapi di antara sesama manusia jelas Tuhan berkata harus saling mengasihi, saling mengasihi. Karena waktu dia dapat bicara, ada yang nanya saya, apa sih barometernya orang cinta uang apa enggak? Tidak ada yang barometernya. Yang tahu yang sedang ada akar itu apa tidak hanya dirimu dan Tuhan, tidak ada orang lain, dan itu tidak boleh diungkapkan. Hari-hari ini banyak bersandar, banyak habiskan waktu dengan Tuhan. Karena itu saya begini, hartamu mau kita berikan pada Tuhan tuh, Tuhan lebih kaya, betul apa enggak? Yang satu-satunya Tuhan inginkan dari kita adalah waktu, datang bersama waktu bersama dengan kita. Waktu Adam ada di taman Eden, Tuhan selalu setiap sore itu Tuhan berikan waktu untuk bercengkrama sebelum lahir ke dalam dosa. Adalah waktu Tuhan ada jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan kehilangan waktu untuk berhubungan yang intens dengan manusia. Hari-hari ini waktu itu Tuhan. Nah, saya ingin memberikan beberapa ciri-ciri di Alkitab orang yang menurut saya dia memandang harta itu atau uang itu adalah hal yang sangat sepele. Yang pertama ada Abraham. Kejadian 13 ayat 10, nanti baca aja di rumah karena kita harus selesaikan khotbah ini dengan cara seksama dalam tempo singkat-singkatnya. Dan ada bakso sudah menunggu. Kejadian 13 ayat 10. Nah, nanti baca aja di rumah. Suatu hari Abraham dan Lot, keponakannya, mereka itu sudah punya harta benda yang banyak. Gembala mereka kemudian berantem. Kemudian Abraham bilang gini deh, kita bisa jalan. Abraham tak mau ribut. Kamu pilih dulu, kamu mau kemana? Ini dia. Lalu Lot melahirkan pandangan di dalam seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Jordan. Hal itu sebelum Tuhan musnahkan Sodom dan Gomora, seperti taman Tuhan. Waktu ada perselisihan ada Abraham dengan Lot, gembala-gembalanya Abraham bilang udah kita jangan berantem, kita ini keluarga, betul? Kita ini keluarga, harus berantem. Masih gara-gara itu kita berantem, gara-gara harta itu berantem, gak usah lah. Lu pilih dulu deh. Lot yang paling baik. Harusnya Abraham bilang, gua kan lebih tua, harus gua yang kata itu. Abraham memilih hubungan, katakan hubungan.
yang ciri-cirinya memandang harta itu kayak nggak ada. Saya kan selalu sampai sekarang teringat kepala saya kalau bicara itu. Waktu Pak Johar itu bawa kantong kresek terus tinggal dibilang sama terus ketinggalan. Pak Johar ya Pak ya, 200 juta kantong kresek betul ya, ketinggalan terus tinggal ada korban. Pokoknya ini kan sampah, bapak yang ketinggalan 200 juta itu. Betul ya? Enggak, bapak masa lupa. Bapak 2 juta, terus bapak kan kantong kresek, terus bapak tinggal bapak ini kan sampah. Saya ingat korban itu selalu. Maka saya akan tuh ya nggak ada lah. Abraham itu memilih hubungan baik. Di dalam praktek kehidupan, saya sendiri karena memilih waktu dalam usaha itu lebih baik berhubungan dengan orang yang imannya sama. Itu pasti terjadi sama kita semua, betul nggak? Ya, tapi yang paling banyak ibu saya adalah orang Kristen. Saya nggak bohong. Yang ibu saya dan hati saya dalam menjalankan bisnis adalah orang Kristen. Bukan orang lain, orang Kristen. Tapi saya milih menjaga hubungan. Uang bisa dicari, hubungan tidak bisa dicari. Harus tetap dijaga. Amin. Orang yang ciri-cirinya menurut saya tidak citawan adalah menjaga hubungan dengan siapapun. Jangan sampai uang merusak hubungan, apalagi persaudaraan. 3 minggu lalu ya Pak Ibu ya, Pak Jarod ya, khotbah di Medan ya, 3 minggu lalu Pak Jarod Wijanarko, dia bilang gini, saya nggak tahu ya, sejak saya dapatkan satu itu sama 10 tahun sampai 2 bulan itu, setiap saya datang ke gereja itu korbannya tuh itu kayak konfirmasi. Dia bilang gini, kadang-kadang suami istri memberi pada orang tuanya sendiri masing-masing itu kecil. Si A suami memberikan pada keluarganya diam-diam, istri memberikan keluarganya diam-diam. Tapi memang dia terjadi tidak jujur suami istri, nggak usah orang lain kata sama suami istri sendiri nggak jujur gitu. Istri kasih diam-diam sama keluarganya, suami kasih diam-diam sama keluarganya. Suatu hari tanpa sadar sesuatu Pak Jarod dan istrinya ke keluarganya, tanpa sadar mamanya ngomong, istrimu tuh pelit ya waktu berantem. Oh, berantem akhirnya. Akhirnya mereka berkeputusan mulai sekarang kalau yang kasih keluargamu aku, ya kalau kasih keluargamu kamu. Disilang. Ini banyak senyum-senyum, dikata kenapa ya? Senyum-senyum dikata kenapa ya? Tapi itu ciri-ciri ya, saya tidak nuduh. Enggak, ciri-ciri, cuma ngasih tau doang. Ciri-ciri yang kedua, coba Lukas 10 ayat 30 sampai 36. Lukas 10 ayat 30 36. Ini bicara gini, ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem itu tempat berkumpulnya orang-orang kudus. Zaman itu orang-orang yang diterima. Orang Samaria itu jarang, kadang-kadang tertolak. Ada orang dari Yerusalem, ini bicara orang dalam gereja yang mengalami kesulitan. Lalu dirampok habis-habisan. Selanjutnya meninggalkan SMA mati. Isinya udah agak sedikit anfal. Kebetulan ada seorang turun dari lihat orang itu lewat aja dia. Lanjut 33 ya. 10:33 apa? Ini macet nih, sengaja atau gimana? Oke, kita buka 10:33. Belum. Yang tadi setelah imam ada Lewi. Nah, sebelumnya 32 ya. Nah, setelah imamnya lewat, ada orang Lewi lewat juga. Dilewatinya juga. Padahal mereka adalah sesama orang dari Yerusalem. Orang dalam satu komunitas, di dalam satu gereja mengalami
lihat keadaannya, tutup mata. Orang Lewi tutup mata. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, katakan dipilih Tuhan. Tetapi di dalam hatinya tidak ada kemurahan, tidak ada generosity. Lanjut orang Samaria. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, ke Yerusalem. Ada orang luar yang sedang mencari Tuhan pakai mereka. Orang Samaria itu tertolak, dia tidak bergabung sama dia, itu makan ditolak kalau bergabung sama orang Yahudi asli itu lu nggak bisa itu nggak di bagian kita, nggak ada di sini. Tapi lihat dia, Tuhan pakai perumpamaan ini. Seorang yang tidak cinta uang, seorang yang murah hati, yang seorang yang gampang menolong. Bahkan kalau kita baca nanti selanjutnya, dia tidak menolong hanya sekedar dibawa, dirawat, bahkan ditinggalkan uang. Kalau kurang saya akan bayar lagi. Hari-hari ini benar. Datang bersandar sama Tuhan supaya terobosan dalam dirimu itu ada dan melahirkan kemurahan hati bagi sesama, melahirkan menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Jangan nanti gara-gara uang hubungan di keluarga rusak, minta terus. Kalau datang telepon dari mertua, langsung dari orang tua, langsung pikiran kita duit, pengeluaran. Hari-hari ini dengar baik-baik, mulai berubah supaya akar itu tidak tumbuh di dalam dirimu dan engkau bertumbuh dengan baik di dalam kasih karunia. Amin, amin. Jangan tegang-teganglah lihat saya. Kalau bicara tentang Samaria ini luar biasa, karena Tuhan Yesus pun mengajarkan untuk menyembah itu kepada perempuan Samaria, bukan sama murid-murid itu. Dia mengajarkan tentang penyembahan, tentang kasih karunia itu pada perempuan Samaria. Kasih karunia itu dalam bahasa Ibrani itu head. Jadi kalau kasih karunia itu kita menerima dari Tuhan, tak perlu membuktikan apa-apa. Tak perlu. Kita tidak membuktikan kalau kita menerima semuanya ini, tidak. Kita menerima tanpa perlu membuktikan. Amin. Perempuan Samaria itu diajarkan Tuhan bahwa kita akan menyembah Bapa di dalam roh dan apa sih kebenaran itu? Ada bilang kebenaran, waktu Yesus akulah jalan, kebenaran dan hidup. Banyak yang bisa menjelaskan tentang kebenaran. Tapi salah satunya saya dijelaskan tentang ini. Nehemia 9 ayat 8. Nehemia 9 ayat 8. Engkau dapati bahwa hatinya setia dan engkau melihat perjanjian untuk memberikan tanah. Nehemia 9 ayat 8. Oh, tidak. Dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Waktu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, maka di dalam hati pikiran kita mengerti bahwa Dia selalu menepati janjinya. Itulah kebenaran yang tidak bisa dipungkiri daripada Bapa kita, daripada Tuhan kita, bahwa Dia selalu menepati janjinya. Tidak ada yang lain. Kita bisa bilang, Tuhan, Engkau lama. Kemudian kitab Habakuk itu, Nabi Habakuk itu lucu. Dia ngomong, pembukaan Nabi Habakuk itu ngomong sama Tuhan, berapa lama lagi sih Tuhan? Komplit dia. Kami harus mengalami keadaan ini. Tetapi Habakuk menutupnya, dia mengalami insecurity. Dia menutupnya bilang gini, sekalipun pohon Allah tidak berbuah, aku tetap bersuka cita. Mengalami terobosan. Ingat Bapak Ibu yang saya kasih, bukan sesuatu yang instan. Mengalami terobosan
dari dalam diri kita ini sampai melahirkan kita menjadi satu pribadi yang kuat, makin hari makin kuat, dan itu bukan sesuatu yang instan. Yohanes saja yang disebut rasul kasih dan menulis Allah adalah kasih, dia perlu kurang lebih 60 tahun untuk menjadi mengerti Allah itu adalah kasih. Yohanes itu adalah disebut anak-anak dulu, dia gampang emosi. Waktu ditolak dari sunat Tuhan, kita minta api, bakar mereka di semua. Dia emosional. Yohanes juga yang bilang, kalau nanti kami duduk di sebelah kiri dan kananmu, itu bukan berbicara nanti Yesus datang sebagai raja ketika mencapai baik. Dia itu berbicara Yesus itu datang sebagai raja di dunia pada saat itu, dan dia punya ambisi duduk kiri dan kanan. Dia orang ambisi, orang ambisius, tapi dia bertransformasi 60 tahun sampai 65 tahun untuk sampai dia bisa mengerti Allah itu adalah kasih. Jadi saya mau bilang pada kita semua, jangan menyerah pada diri kita saat ini. Kalau kita rasa kita udah baik, minta lagi Tuhan lebih baik. Kasih karunia dari Tuhan membuat kita itu tidak perlu membuktikan apa-apa, hanya perlu bertumbuh di dalamnya, bertumbuh di dalam.